Selamat siang pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada. Pastikan Anda sudah mendownload aplikasi Lingkar TV di Play Store untuk bisa menyaksikan tayangan Lingkar TV selama 24 jam. Keluarga merupakan fondasi utama dalam pembentukan karakter manusia. Bahkan keluarga merupakan penentu utama untuk menentukan kualitas generasi bangsa. Akan tapi, generasi bangsa kita saat ini rentan sekali dengan aksi bullying, anarkisme, asusila, bahkan yang akhir-akhir ini marak terjadi adalah kasus bunuh diri. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Dari mana semua ini berawal? Dan bagaimana kita mengatasinya? Untuk itu, saya Nailin RA akan membedahnya dalam bedah opini pada episode hari ini. Sudah duduk bersama dengan saya perempuan-perempuan hebat, di mana mereka bukan saja sudah teruji, tapi juga sudah terbukti memiliki keluarga yang berkualitas. Nah, saya akan membedah lebih dalam bagaimana sih mereka bisa menciptakan keluarga yang berkualitas ini dan apa sih yang menjadi penyebab keluarga ini menjadi keluarga yang kurang berkualitas. Nah, mari kita sapa dulu narasumber hebat kita saat ini. Sudah duduk bersama saya ada Ibu Cahyani Hasanah. Selamat siang. Selamat siang. Beliau merupakan Ketua Pengurus Daerah Aisyah Pati. Dan di sebelah sini ada Dr. Yarmaji. Beliau merupakan dokter spesialis ahli kejiwaan, psikiater lah kita sebutnya adalah psikiater di RSUD Suwondo. Dan tidak kalah menariknya kita juga kedatangan anggota dewan, ada Ibu Muntama yang merupakan anggota legislatif dari fraksi PKB. Selamat siang Bu Muntama. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pemirsa Lingkar TV. Sebelum saya membedah lebih dalam nih mengenai bagaimana sih peran perempuan ini dalam membangun keluarga yang berkualitas, saya akan bertanya dulu kepada masing-masing narasumber ini ya gitu. Biar pemirsa Lingkar TV itu nggak penasaran. Jadi sebenarnya dahulunya untuk bisa menjadi perempuan-perempuan hebat seperti ini gitu, saya menyebutnya adalah perempuan-perempuan berkualitas. Karena bukan hanya multitasking ini, tapi juga multiperan, berperan di keluarga dan berperan juga di masyarakat. Gitu. Saya akan bertanya dulu dari narasumber pertama saya nih, latar belakang keluarga. Jadi dulu tuh bagaimana sih pola asuh dari orang tuanya sehingga menjadikan pribadi Bu Cahyani Hasanah yang saat ini? Pola asuhnya yang paling terkenang gitu sehingga membuat nanti ketika saya besar aku akan melakukan ya seperti ini kayak gitu lah. Itu kan tentu tidak terlepas dari peran keluarga ya. Iya, sebelumnya terima kasih Mbak Nailin dan ibu-ibu semuanya serta para pemirsa. Sebenarnya untuk pola asuh tuh sebenarnya sama dengan orang-orang tua. Ya zaman dulu itu memang bapak itu termasuk pendidik ya, bapak kan seorang guru, ibu rumah tangga. Jadi ya memang anak-anaknya sejak kecil sudah dididik ngaji, meskipun sekolahnya di sekolah umum, bukan madrasah, bukan ini, tapi semuanya harus ngaji setiap maghrib. Kemudian pendidikan ya pendidikan keimanan, keagamaan memang ditekankan. Jadi ya alhamdulillah sampai besar dapat suami, kemudian anak-anak ya alhamdulillah suami juga mendorong, kemudian dari keluarga agama juga sehingga alhamdulillah anak-anak juga dididik dengan baik. Jadi intinya itu mendapatkan pasangan yang sekufu gitulah sehingga lebih memudahkan jalan perjuangan tersebut. Kalau Dokter Yarmaji, ini apakah ada perbedaan pola asuh dengan Dokter Yarmaji zaman dulu waktu masih kecil dengan yang Dokter Yarmaji saat ini yang sudah memiliki anak, ada pola asuh di zaman lampau yang tidak bisa diterapkan di masa sekarang? Oke, ya baik. Ya, alhamdulillah senang sekali pada siang hari ini bisa dialog bersama ibu-ibu hebat. Ya, alhamdulillah kebetulan kalau Ibu Cahyani dari latar belakang keluarga yang berpendidikan tinggi. Kalau saya alhamdulillah orang tua bapak dan ibu tidak sampai mengenyam pendidikan yang tinggi, tapi alhamdulillah beliau sukses dalam berdagang gitu ya. Dan beliau kebetulan kami bertiga, saya anak tengah perempuan sendiri, beliau anak-anak bapak harus lebih baik dari orang tuanya. Jadi yang penting nomor satu sekolah gitu ya. Dan alhamdulillah bapak mendidik
kedua saudara laki-laki saya tuh wira swasta. Kalau saya alhamdulillah, kalau perempuan kalau tidak wira swasta yang menciptakan usaha sendiri lagi. Mengatakan kalau menjadi seorang dokter itu kan tidak harus tergantung dengan orang lain. Pemikiran Bapak itu seperti itu. Jadi misalnya bisa buka praktek sendiri, dan alhamdulillah sampai saat ini bisa sesuai yang diinginkan beliau almarhum. Jadi sampai berpendidikan, sekolah, sampai sekarang dokter spesialis kedokteran jiwa, dan alhamdulillah sampai saat ini saya dikaruniai 2 putra, yang nomor 1 juga masuk FK barusan ini, yang kedua SMP. Dan memang tidak bisa disamakan mendidik anak zaman dulu dengan zaman sekarang. Kalau ibu rumah tangga harus bisa bersih-bersih membantu. Kalau bapak berpendidikan, dan alhamdulillah kalau zaman sekarang kita harus mengikuti apa yang berkembang sekarang, sehingga anak-anak itu dalam berpendidikan yang sesuai kita harapkan itu tidak merasa terbebani, tapi mereka enjoy. Alhamdulillah, dan anak kami bisa bersekolah, dan ya kita jadi orang tua harus terus belajar gitu, mendampingi anak-anak. Dan kemudian untuk yang sekarang berpraktek itu juga yang mungkin nanti akan kita dialogkan di sini. Iya, kan kita bedah lebih dalam lagi. Ya, ini sambil jalan ya kita akan melihat perkembangan zaman sekarang itu bagaimana, dari mulai anak yang sehat ataupun anak yang dengan butuh bantuan kita, terutama dari ibu dan keluarga. Oke. Gitu, Mbak Nana. Kalau Bu Mentamah, bagaimana? Apakah ada gap pola asuh di zaman dahulu gitu dengan pola asuh yang zaman sekarang? Kalau di dalam kehidupan pribadi Bu Mentamah sendiri? Ya, terima kasih waktunya. Kalau dikatakan gap itu kok terlalu ekstrim. Ya memang ada beda dulu, beda perbedaan, sekarang ya. Tetapi ada hal-hal yang penting yang memang harus kita tetap mewariskan. Perlu kami sampaikan, saya lahir dari keluarga aktivis. Memang bapak saya aktivis, bapak saya seorang pendidik, juga aktif di NU, ibu saya juga aktif di Muslimat, sehingga saya terbiasa dengan kondisi orang-orang yang memang punya prinsip berjuang untuk kepentingan masyarakat banyak. Sehingga saya lahir, bapak sudah selalu mempunyai kegiatan untuk kepentingan banyak orang, ibu saya juga seperti itu, sehingga hal ini yang kami wariskan kepada anak kami. Tetapi mungkin karena orang dulu budayanya orang tua itu kan agak menekankan kepada anaknya, kamu harus begini, kamu harus begitu. Tapi kita sekarang kan demokratis, sehingga perbedaannya itu. Ada hal-hal yang memang masih harus kita lestarikan, kita budayakan di keluarga kita, tetapi ada hal baru yang ini untuk lebih memberikan pilihan dalam konteks yang positif. Alhamdulillah ya, saya karena itu tadi dari latar belakang keluarga yang memang orang pergerakan, kalau bahasa anak mudanya aktivis. Ya, aktivis ya. Kemudian saya juga aktivis. Kemudian anak-anak saya alhamdulillah dua-duanya sudah mengenyam pendidikan sampai S3 semuanya, dua-duanya. Yang satu mudah-mudahan menjadi pakar pertanian, yang satu menjadi pakar nuklir, yang satu ada di luar negeri, yang satu di dalam negeri. Dan dua-duanya juga suka berorganisasi? Ya, dua-duanya alhamdulillah juga suka berorganisasi. Dua-duanya walaupun pilihannya itu di pendidikan umum, tetapi dasar religiusnya juga sangat kuat sekali dua-duanya. Sehingga yang satu itu ketika belajar di Jepang, dia bergabung dengan PCNU luar negeri di Jepang. Dia aktif kegiatan sekali, di gitu. PCNU luar negeri di Jepang. Ini tuh contoh figur perempuan yang berhasil atau sukses untuk mewariskan gitu pola asuhnya yang dahulu, dan kemudian ke anaknya bahkan berkembang dengan jauh lebih pesat atau lebih baik gitu. Oke, saya akan membedah soal seberapa penting peran perempuan ini dalam membangun keluarga yang berkualitas gitu. Apakah memang benar yang titik tonggaknya itu pada perempuan atau sebenarnya pada laki-laki? Nah, kalau Bu Hasanah sendiri bagaimana pendapat? Iya, di dalam suatu keluarga itu kan yang umum tuh ada bapak,
itu sebagai suami, ibu sebagai istri, kemudian ada anak. Ya mungkin kalau ada nenek atau saudara sepupu, ponakan itu ya di luar itu. Tapi yang umum adalah bapak, ibu, dan anak. Nah, istri, perempuan sebagai istri itu dia fungsinya adalah sebagai pendamping suami, kemudian teman komunikasi, teman ngobrol. Jadi bukan sebagai istilahnya ada konco wingking dan sebagainya, enggak, atau mungkin ada istilah Itu opini-opini lama ya. swarga nunut neraka katut dan sebagainya, itu enggak. Jadi istri itu sebagai teman untuk sebagai teman suami merancang masa depan dalam keluarganya. Jadi Indah sekali merancang. iya, tetap istri itu harus tunduk patuh pada suami, menjaga marwah, menjaga kehormatan, menjaga harta suaminya, itu ya, itu. Dan banyak lagi lah sebenarnya istri terhadap suami itu. Kemudian istri juga sebagai manajer rumah tangga. Kalau suamiku itu kepala rumah tangga, maka istri adalah sebagai manajer rumah tangga. Di dalam manajer rumah tangga itu ya semua seluk beluk ke rumah tanggaan itu kayaknya istri lah yang harus tahu, tanggung jawab penuh ya, mulai dari urusan panci, nek piro neng pawon dan sebagainya, kemudian pendidikan anak-anak, keuangan, pengelolaan keuangan, kemudian mungkin tentang menyiapkan baju suami dan sebagainya, itu istri ya, biasanya tanggung jawab istri. Kemudian yang tidak kalah penting di dalam keluarga itu ibu sebagai perempuan sebagai ibu anak-anak. Nah, kita tahu bahwa anak itu merupakan generasi masa depan di dalam keluarganya. Kemudian kalau di dalam negara, anak itu sebagai aset bangsa. Nah, baik buruknya aset bangsa itu tergantung bagaimana kita menyiapkan masa depan atau menyiapkan sejak awal aset tersebut. Ada seorang penyair ternama yang namanya Hafiz Ibrahim itu mengatakan, al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah pendidik awal atau sekolah pertama bagi anak-anaknya. Jadi memang ibu itu berperan penting pada pendidikan anak. Apalagi kalau ibunya nggak ngasto, ibu rumah tangga, sedangkan bapaknya itu mencari nafkah. Jadi hampir kegiatan sehari-hari itu bersama ibu, bersama putra-putrinya. Dan disitulah peran ibu menanamkan dasar-dasar keimanan, dasar-dasar agama, kemudian budi pekerti, moral yang baik bagi putra-putrinya, itu adalah peran seorang ibu. Ada kata-kata mutiara yang menyatakan wanita adalah tiang utama negara. Ya memang betul, karena kalau ibunya itu bagus semuanya, dia ya sebagai pendidik anak yang katanya tadi adalah sebagai aset bangsa, maka negara itu akan jadi kokoh nantinya. Kan kalau anak-anak nanti dewasa, dialah yang akan memegang negara itu, memegang tampuk kekuasaan di negara itu. Jadi kalau dari Ibu Hasana sendiri, memang peran perempuan itu sangat besar sekali gini dalam untuk membangun keluarga yang sehat dan berkualitas. Ini sehat bukan hanya jasmani tapi juga rohani. Saya akan beralih ke narasumber saya selanjutnya. Kalau menurut Dr. Yarmaji sendiri nih gitu, kita ngelihat setuju ya, sepakat dengan itu tadi bahwa peran perempuan itu juga sangat besar sekali dalam keluarga ini. Dan lantas bagaimana menjaga kesehatan mental dari perempuan ini sendiri dengan banyaknya tugas dan tanggung jawab perempuan ini dalam keluarga? Alhamdulillah, jadi sebelum menjalankan semua tugas yang sangat mulia tadi ya, jadi memang kayaknya itu juga yang bikin, saking banyaknya tugas ini yang bikin perempuan lebih mudah terkena gangguan mental ya. Jadi memang ya tadi sebelum, kalau di psikiater ya, sebelum membantu orang lain, jadi kita harus sehat dulu gitu ya Bu ya, yang Mbak nanya. Jadi ya seorang ibu, karena tadi yang sudah dijelaskan sama Bu Cah ini begitu banyak
tugas, kewajiban dan perannya baik di rumah maupun di tempat pekerjaannya ataupun dimanapun berada itu memang harus sehat dulu. Jadi yang harus disiapkan tadi sehat. Kemudian kalau misalkan dengan begitu banyak kegiatan tugas-tugas, kalau jiwa seorang perempuan atau ibu sendiri tidak sehat ya dia tidak akan berperan banyak gitu. Jadi kalau misalkan dalam menjalankan tugas-tugasnya, misalkan ada kita katakan lelah, kemudian tadi yang tidak punya jam kantor jadi ibu rumah tangga, apalagi kan jamnya tidak 24 jam itu kurang gitu ya Mbak Naya. Nggak ada habisnya. Jadi ya pada saat seseorang tuh merasakan kok kayaknya udah capek gitu ya, nggak apa-apa, berhenti sejenak gitu, ngaso gitu ya. Ngaso dalam arti bukan terus kita tidak mandek, tidak bisa melakukan apa, tapi ngaso itu istirahat itu untuk ngecas. Nah, kalau HP dicas, kalau ngecas untuk supaya bisa berbuat lagi, berperan lagi untuk kegiatan selanjutnya. Jadi itu yang harus disiapkan. Kemudian dengan kondisi yang saat ini yang begitu banyak tuntutan ya, jadi di bagian kesehatan mental terutama saat ini itu marak dari mulai anak prasekolah, anak sekolah, anak remaja, kemudian anak mahasiswa, kemudian jadi seorang ibu rumah tangga pun atau seorang anggota dewan yang ini ya, yang sangat banyak aktivitasnya itu rentan dengan tadi dikatakan stres gitu ya. Jadi stres tuh jangan karena di masyarakat masih memberi stigma gitu ya, stempel bahwa stres itu gila gitu. Jadi enggak. Jadi stres itu sebenarnya suatu kondisi yang normal. Setiap orang itu pasti mengalami stres itu. Kalau kita lihat kita artikan itu tegang, capek gitu ya. Padahal stres itu juga berguna. Apa sih manfaat supaya kita lebih bersiap untuk mempersiapkan tugas-tugas kita atau apa itu stres. Tapi pada saat stres itu mengganggu fungsi seorang ibu, seorang anggota dewan, seorang dokter mungkin, nah itu namanya distres. Jadi sudah ada kondisi yang dimana mungkin ada keluhan fisik, capek tidak berkesudahan, mungkin ditambah dengan keluhan sulit tidur malam hari, kemudian jadi yang biasanya bisa bersosialisasi jadi mungkin menarik diri atau justru malah berlebihan menggunakan waktunya, atau kemudian yang biasanya kalau hari libur punya hobi misalnya jalan, traveling jadi malas. Nah itu itu jadi tanda-tanda bahwa ini ada distres di sini, dan bila mana itu tidak dikenali ya itu bisa mengganggu fungsi-fungsinya. Jadi ya memang harus benar-benar aware dengan kesehatan mental, terutama ibu-ibu ini ya. Oke, baik. Saya tertarik untuk membedah nih, untuk mengenali gejala-gejala stres itu tadi ya. Seperti apa sih gejala-gejala stres itu? Dan ibu-ibu di sini ini kan pasti punya stresnya masing-masing gitu. Jadi pasti pemirsa Lingkar TV juga penasaran banget gitu. Mereka ini kan hebat ya. Kita lihat dari luar tuh secara profesi mereka sudah sangat mapan, jadi finansial juga mapan, mendidik anak-anak juga luar biasa gitu. Pernah nggak mereka itu stres? Nah, kalau mau tahu jawabannya, jangan kemana-mana, tetap saksikan Lingkar TV di Bedah Opini. Diskriminasi gender itu kan masih ada, walaupun tidak dominan seperti dulu, masih ada. Terus kata suami gini, sudah berhenti saja, nggak usah kerja. Sempat terbetik penyesalan tidak?